Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Syifa Nurul Pujastari dari kelas MPC 2022. Saya akan membahas mengenai isu pendidikan yang sampai saat ini masih hangat diperbincangkan, terutama oleh siswa-siswi kelas 3 SMA, yaitu skema perubahan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023. Setiap tahunnya pasti ada beberapa perubahan pada sistem seleksi masuk PTN ini. Entah itu perubahan dalam jumlah soalnya, subtes yang diujikan, atau alokasi waktu pengerjaan per subtesnya, dan masih banyak lagi. Sampai-sampai nih, siswa-siswi SMA kelas 3 yang bentar lagi lulus dan para gap year udah nggak asing lagi kalau misalnya perubahan bakalan terjadi. Kira-kira apa saja ya perubahan yang terjadi pada sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023? Yuk kita bahas. Pada tanggal 7 September 2022, Bapak Nadiem Makarim resmi mengumumkan perubahan pada nama seleksi masuk PTN tahun 2023 yang sebelumnya itu bernama SNMPTN dan SBMPTN. Kemudian untuk tahun 2023 diubah menjadi SNBP dan SNBT. Nah, ada beberapa alasan dilakukannya perubahan pada seleksi masuk PTN tahun 2023. Yang pertama itu untuk mendukung para lulusan kampus agar sesuai dengan kebutuhan posisi kerja. Yang kedua, mendukung transformasi pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mendukung pelajaran di sekolah sesuai dengan tuntutan belajar di kampus. Selanjutnya, apa saja ya kira-kira yang mengalami perubahan pada sistem seleksi masuk PTN tahun 2023 ini? Yang pertama ada logo dan jalur seleksi, yang kedua ada lembaga yang menangani, yang ketiga ada subtes yang diujikan dan waktu pengerjaan. Dalam perubahan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023 ini tentu saja terdapat beberapa pro dan kontra. Untuk pro-nya itu yang pertama, dapat mendorong pembelajaran secara rata dan menyeluruh, jadi nggak hanya memfokuskan pada bidang-bidang tertentu saja. Yang kedua, para pelajar dapat memilih jurusan sesuai minat dan bakat tanpa terhalang oleh rumpun yang diambil. Kalau dulu itu ada rumpun soshum dan rumpun saintek. Yang ketiga, pelajar mampu memiliki kemampuan penalaran yang sistematis dan kognitif. Dan yang terakhir itu, para peserta tidak terbebani untuk mempelajari TKA yang cakupan materinya itu sangat luas. Selanjutnya untuk kontranya, yang pertama, para calon mahasiswa tidak dapat memiliki bekal untuk masuk ke dalam program studi di fakultas tujuannya karena dihapuskannya subtes TKA. Yang kedua, dikhawatirkan peserta SNBT pada tahun 2023 ini membludak karena dihapuskannya subtes TKA dan hanya mengujikan subtes TPS saja. Menurut saya, dengan ditetapkannya kebijakan baru pada sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023 ini memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Pada sisi positifnya, salah satunya itu dengan penghapusan subtes TKA yang cakupan materinya sangat luas. Hal tersebut dapat membebani para peserta dan seringkalinya itu pada saat ujian, soal yang keluar materinya tidak sesuai dengan apa yang kami pelajari. Dari sisi negatifnya, subtes yang diujikan terlihat sangat banyak sekali, walaupun hanya TPS saja. Dilihat dari jumlah soal dan alokasi waktu pengerjaannya pun, dikhawatirkan para peserta tergesa-gesa dalam menjawab karena keterbatasan waktu. Namun, semoga dengan diberlakukannya kebijakan baru, sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri akan lebih efisien, efektif, dan optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.